Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Karami Kalonika dengan NIM 2020 18180069. Saya akan membuat video dengan topik Pancasila dan anti korupsi. Untuk mengulas lebih lanjut, apa hubungannya Pancasila dengan anti korupsi? Mari kita menghafal kembali isi-isi dari Pancasila. Isi Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa sih sambungannya antara Pancasila dengan hubungan anti korupsi? Nah, pelaku korupsi adalah orang-orang yang tidak mengamalkan Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya begini, kalau semua warga negara, khususnya pejabat dan tokoh-tokoh penting di Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pasti tidak ada korupsi, lalu masyarakatnya akan hidup makmur. Banyak dana yang seharusnya bisa untuk kemajuan negara, untuk kesejahteraan rakyat, untuk membangun Indonesia lebih baik, tetapi dana tersebut masuk ke dalam kantong koruptor orang-orang yang terlibat di dalamnya. Korupsi ini jelas bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Contohnya dari sila pertama, kata orang beriman korupsi adalah dosa. Korupsi juga bertentangan dengan sila kedua, bahwa korupsi ini menjadi perbuatan yang kerdil kemanusiaannya sekaligus biadab. Korupsi bertentangan dengan sila ketiga, karena korupsi hanya demi persatuan keluarga, istri simpanan, dan teman-teman dekat terkait. Korupsi juga berlawanan dengan sila keempat, sebab korupsi menyalahi kesepakatan hasil musyawarah yang dilandasi hikmat kebijaksanaan. Korupsi menjadi perbuatan tidak bijaksana yang dilandasi persekongkolan segelintir orang tertentu. Akhirnya, korupsi juga bertentangan dengan sila kelima. Hal ini sangat jelas karena jauh dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sandi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Maka dari itu, tidak berlebihan bahwa kita, sebagai mahasiswa, sebagai pemaris masa depan, diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Kita sebagai mahasiswa telah diyakini memiliki kompetensi dasar yaitu intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Maka dari itu, kita harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi penegak hukum. Semangat untuk Indonesia 2021 tidak ada korupsi kembali. Terima kasih.